Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa CNBC Indonesia, Anda menyaksikan Cuap-Cuap Berkah dalam gelaran event Ramadonomics 2024 bersama saya Andi Shalini. Dan di hari ini di Cuap-Cuap Berkah, di hari yang sangat berbahagia ini kita akan ngobrol-ngobrol dengan tema berburu cuan dan berkah di bulan Ramadan. Acara ini tentunya dapat berjalan berkat dukungan dari PT Pertamina Persero. Seperti kita tahu bersama pemirsa bahwa Ramadan tentunya menjadi momentum yang besar untuk perputaran roda bisnis. Nah, lalu pertanyaannya bagaimana sih para pelaku bisnis ini bisa memilih instrumen finansial yang aman dan tentunya sesuai dengan syariat? Tanpa berlama-lama langsung saja kita panggilkan Konita Aljundia, Founder and Creative Director Parte. Selanjutnya Ai Ahmad Hidayah, Financial Expert CNBC Indonesia. Assalamualaikum Mbak Tata, gimana kabarnya? Waalaikumsalam, alhamdulillah baik. Alhamdulillah. Kalau Mas Ai gimana Mas Ai? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah sehat. Nah di Ramadonomics kali ini kita akan ngobrol-ngobrol. Tentunya ini cukup menarik ya, temanya berburu cuan dan berkah di bulan Ramadan. Ini kalau kita lihat momentumnya biasanya setiap Ramadan nih ada-ada aja ya. Jenis-jenis bisnis yang muncul dan bahkan sangat cuan di bulan Ramadan. Tapi sebelum kita ke situ saya penasaran nih dengan Mbak Tata. Mbak Tata ini kan saat ini bergulat di bisnis fashion tentunya yang cukup concern di bidang sustainable fashion atau ramah lingkungan. Insya Allah, ini sebenarnya gimana sih Mbak Tata bisa sampai ke sana gitu? Turning point-nya tuh untuk bisa memikirkan sampai hal ke sana tuh seperti apa sih? Paling sambil cerita aja kali ya, jadi seru sambil kita ngobrol sambil tanya jawab juga kali nanti ya Mas. Jadi kalau aku awalnya sebenarnya karena memang aku tuh pakai jilbab dari kecil, jadi dari TK kayaknya dari pakaian jilbab sama mamaku. Jadi terbiasa sampai akhirnya besar, sampai kuliah juga terus pakai jilbab gitu ya. Cuman through the journey aku tuh ngerasa waktu itu kayak pilihan berjilbab, gaya berjilbab itu tuh very limited gitu, sedikit gitu. Nah setelah akhirnya aku SMA, sekolah gitu kan, pakai jilbab, sekolah negeri pakai jilbab tuh justru waktu itu benar-benar terbatas lah mau mengekspresikan diri gitu ya Kak. Akhirnya kuliah, baru tuh di situ kayaknya ngerasa I think I like fashion gitu. Aku pengen banget deh belajar tentang fashion, industri fashion gitu. Apalagi fashion yang memang modest gitu. Karena selama ini ya di majalah selalu yang konvensional aja, yang biasa aja gitu. Nah akhirnya dari situlah aku tertarik dan akhirnya aku sekolah lagi buat belajar fashion itu tadi. Nah ternyata Masya Allah jalan Allah kali ya. Mamaku udah bilang kamu hati-hati kalau belajar fashion. Nanti kamu nanti ke bawah-bawah loh. Karena memang udah mulai tuh waktu SMA kegoda, aduh kayaknya kalau nggak pakai jilbab tuh cantik gitu ya. Aduh kayaknya kalau rambutnya digerai itu gimana gitu. Tapi ternyata Masya Allah mungkin ada doa mamahku, ada hidayah juga dari Allah. Dimudahkan jalannya untuk belajar, justru aku kira akan belajar tentang fashionnya gitu loh Kak. Tapi ternyata malah justru di kelas waktu aku ambil S2 sekolah itu, justru malah lebih banyak belajar tentang sustainability of fashionnya gitu. Jadi in the future seperti apa sih fashion, what's our responsibility. Karena ternyata fashion itu sendiri adalah penyumbang, ini globally, penyumbang sampah dan limbah terbesar di dunia. Jadi kalau kita pikir oh ini kayaknya mining deh kayaknya yang paling banyak. Kalau cewek-cewek biasanya kan kayaknya nggak afdol gitu. Kalau kok bajunya ini kan? lagi sih gitu kan. Ya kan, dan ternyata hati-hati loh teman-teman semua ibu-ibu semua ya utamanya yang suka belanja baju. Ternyata fashion itu adalah penyumbang sampah, limbah terbesar di dunia nomor 2. 90%-nya itu dari industri fashion, industri tekstil. Dan itu tidak bisa diapa-apain, tidak bisa di-recycle, tidak bisa didaur ulang. Jadi semuanya akan balik ke landfill. Dan dari situ tuh akhirnya aku ngerasa Masya Allah, ini kalau gini Islam tuh mandangnya kayak apa ya gitu. Kayak akhirnya dari situ ada proses belajar dan akhirnya aku jadi makin tertarik buat bikin brand pun yang concern ke arah situ gitu. Sampai sekarang mendulang cuan lewat brand Parte ya Mbak Tata ya. Insya Allah amin, mudah-mudahan. Oke Mas Ai nih ngomong-ngomong soal berburu cuan yang sesuai dengan syariat Islam. Nah ini sebetulnya gimana sih dan ada gak sih perbedaannya dengan konvensional? Ya, jadi sebenarnya secara produk investasi yang syariah itu nggak jauh beda dengan yang konvensional. Bedanya apa? Bedanya adalah ketika kita investasi di produk-produk syariah,
itu biasanya underlying produknya itu sudah menyesuaikan prinsip-prinsip syariah gitu. Prinsip-prinsip syariah apa aja sih? Simpelnya prinsip-prinsip syariah itulah prinsip-prinsip yang tidak mendatangkan mungkin mudarat gitu ya atau kerugian. Kayak contoh spekulasi dia tidak boleh gitu ya, judi dia tidak boleh, miras tidak boleh gitu ya. Hal-hal yang sebenarnya kalau kita lakukan atau kita konsumsi itu bisa menimbulkan efek mudarat yang besar gitu. Makanya tidak heran kalau investasi di syariah itu biasanya returnnya bisa mengalahkan investasi yang konvensional. Karena dengan prinsip-prinsip syariah ini kayak semacam ada garda lagi yang menjaga dari investasinya ini gitu. Kalau misalkan di konvensional, misalkan ambil contoh di saham gitu ya. Kalau di konvensional itu suatu saham dia perusahaan itu boleh hutangnya lebih besar dari ekuitasnya atau dari modalnya. Tapi kalau di syariah itu nggak bisa gitu ya. Jadi dibatasin misalkan let's say 60% dari equity-nya hutangnya. Nah dengan begitu makanya gerak perusahaannya akan jauh lebih sehat. Nah kalau gerak perusahaannya jauh lebih sehat otomatis kan return atau imbal hasil yang dihasilkan kepada investor ataupun kepada nasabah jauh lebih besar. Jadi memang secara tidak langsung produk-produk investasi yang syariah gitu ya, ini sangat baik sekali gitu ya perkembangannya. Nah terkait sustainability tadi juga ya, ada satu fenomena sekarang di dunia gitu ya, produk-produk energi lah kita ambil contoh, itu biasanya yang sustainability minded itu akan jauh lebih berkembang dan jauh lebih dilihat. Kenapa? Karena di kalangan anak-anak muda sendiri sekarang sudah mulai banyak yang melek gitu ya. Dan itu terlihat juga di Indonesia. Nah di tahun lalu itu ada beberapa saham yang terkait energi baru terbarukan, itu kenaikan returnnya sangat sensasional. Bahkan ada yang setahun sampai 6.000% gitu ya. Ini kan luar biasa sekali, bahkan yang konvensional aja 20% aja udah susah gitu ya. Nah ini sudah mulai ada pergeseran memang minat dan juga interest dari kalangan anak muda dan juga masyarakat terkait produk-produk yang syariah ini juga semakin meningkat gitu. Oke, artinya pilihan atau alternatif instrumen investasinya juga semakin beragam gitu ya Mas Ai ya? Betul, semakin beragam. Jadi memang semakin banyak gitu ya. Kayak misalkan di pasar modal kita ambil contoh. Ada saham syariah gitu ya, saham-saham memang berbasis syariah. Dia biasanya memang bukan rokok, bukan yang miras, judi ataupun biasanya hotel. Biasanya, nah salah satu yang menarik adalah di tahun ini ya sampai April ini gitu ya, saham yang imbal hasilnya paling besar itu adalah Bank Syariah. Kalau kita sebut aja namanya BSI. Dalam 3 bulan dia sudah memberikan kenaikan 54%. Jadi kalau misalkan let's say kita menaruh uang 10 juta gitu ya, uang kita udah jadi 15.400.000 gitu dalam waktu 3 bulan. Itu luar biasa banget gitu kan. Sementara saham-saham yang lain banyak yang minus gitu ya. Bahkan bank-bank konvensional yang besar-besar ya, kita nggak usah sebut namanya, itu banyak yang minus gitu. Ini kan berarti kan memang ada suatu fenomena kalau investasi atau produk yang syariah ini memang secara sustainability returnnya ternyata lebih bagus dibanding yang konvensional. Nah ini mungkin kita mulai harus aware ya ke arah sana. Itu baru dari saham. Ada juga dari obligasi syariah atau biasanya kita kenal dengan sukuk. Itu imbal hasilnya rata-rata 6-7%. Bayangin di hari gini ya dapat 6-7% setahun tuh luar biasa loh. Kalau kita naruh duit di tabungan aja paling 1%, 2%. Tergerus inflasi 5%, udah minus gitu ya. Selain obligasi ada juga reksadana syariah. Nah di tahun ini ternyata menariknya ya dari top 20 reksadana yang top performing gitu ya. Itu sekitar 12-14 produknya itu reksadana syariah yang kenaikannya paling tinggi. Nah ini juga berarti kan memang sudah mulai ada pergeseran dari value dari produk investasinya itu sendiri. Jadi orang sudah mulai meng-acknowledge atau menghargai atau mengakui kalau ternyata produk-produk syariah ini memang secara produk itu jauh lebih menjanjikan. Bukan berarti yang konvensional nggak bagus, bukan gitu ya. Tapi secara sustainability performanya juga lebih oke gitu. Prospektif dan juga keberlanjutannya juga cukup menjanjikan ya Mas. Juga berkah kalau juga syariah berkah ya. Nah dari Mbak Tata nih sebagai entrepreneur di bidang fashion. Pandangannya soal instrumen investasi syariah tuh gimana sih? Menarik gak sih? Dan sepopuler apa sih gitu di kalangan mungkin teman-teman entrepreneur di bidang fashion ini seperti apa? Sebenarnya kalau dari aku sih, jadi ini cerita sedikit ya, kenapa aku bisa tertarik sama dunia investasi syariah. Jadi alhamdulillah qadarullah waktu itu
aku tuh sempat setelah melahirkan gitu kan dan udah mulai buka bisnis juga gitu. Itu aku udah di titik kayak aduh ini bisnis tentang sustainability itu berat banget mulainya karena nggak semua orang aware kan, nggak semua orang paham dengan konsep sustainability. Akhirnya aku coba untuk pelan-pelan storytelling dan sebagainya, prosesnya tuh panjang gitu. Dan mungkin ketika waktu itu aku starting the business, mungkin aku juga doa gitu ya sama Allah, ya Allah tunjukkan kalau memang ini my way of life gitu, tolong kasih guidance lainnya lagi gitu kan, apalagi yang harus saya lakukan gitu. Qadarullah waktu itu tiba-tiba dihubungin dari Bursa Efek Indonesia nih Mas. Dan akhirnya aku ikut namanya Investor Incubator, jadi kita ada 12 orang. Aku ini sendiri yang dimasukin ke belajar tuh khusus spesifik tentang pasar modal syariah. Jadi di situ adalah menurut aku bukan cuma belajar tentang gimana dapetin cuan atau return apa, itu Masya Allah itu turning point tahun 2019. Ternyata hidayah itu nggak datang cuma dari ustadz atau apa gitu ya, ini malah dari pasar modal. Lucu banget sampai suamiku bilang, kok bisa ya kamu tuh dapat hidayah dari pasar modal gitu. Di situ aku benar-benar belajar, coba aplikasiin. Kenapa sih awalnya kan kita belajar ya Mbak ya, bedanya pasar modal yang biasa sama yang syariah tuh apa, kenapa perusahaannya dibedain, kenapa emitennya dibedain, terus apa aja sih fundamental yang berbeda gitu dan sebagainya gitu. Yang tadi udah dijelasin sama Mas juga gitu ya. Dan dari situ akhirnya aku sadar, oh ternyata ada bedanya ya. Selama ini aku tuh pakai CC, ambil cashback, pakai pay letter santai aja gitu. Tapi ternyata pas udah masuk ke pasar modal syariah, disitulah kayaknya aku benar-benar akhirnya punya waktu untuk sit down, belajar, baca, ikro lagi. Apa sih, kenapa sih Allah bilang, kenapa dibedain ada yang syariah, ada yang enggak. Nah disitulah menurut aku turning point, aku ngerasa oh iya ya gitu. Sustainability itu nggak cuma sekedar kita goal gitu kayaknya tuh ada tolak ukur kita tuh sempurna gitu ya, hidupnya tuh baik dan sebagainya. Tapi ternyata sustainability itu sendiri adalah journey gitu, kayak proses di mana dalam situ tuh dalam Islam apalagi ya, itu benar-benar menurut aku harusnya adalah sebuah lifestyle atau way of life yang harusnya kita udah jalani gitu. Dan itu menurut aku sebenarnya harusnya nggak dibuat dalam konsep sustainability, tapi konsepnya adalah sesuai Quran dan hadis. Itu udah diajarin cara kita bermuamalah, cara kita berpakaian, cara kita berbicara, the way we conduct, we act, we speak tuh semua sebenarnya harus sustainable, harus seimbang gitu. Jadi menurut aku sih waktu itu ya aku it's a blessing waktu itu benar-benar bisa hijrah ya, berarti kayak taubat gitu ya. Itu justru karena aku belajar di pasar modal syariah gitu. Jadi bagian dari perjalanan dan sebenarnya dijadikan way of life. Betul. Nah kalau dari pandangan Mas Ai tadi juga sudah sempat disinggung soal investasi di pasar modal syariah. Nah yang menjadi pertanyaan adalah teman-teman di sini atau mungkin pemirsa CNBC Indonesia yang masih bingung nih, apa sih keuntungannya berinvestasi di pasar modal syariah? Terus risiko-risiko apa sih yang harus diperhatiin? Iya. Sebenarnya kalau dari sisi keuntungannya sih more or less sama dengan yang konvensional. Tapi dari sisi istilahnya risknya biasanya yang syariah ini akan jauh lebih baik. Yang pertama keuntungannya yang adalah prinsip syariahnya itu sendiri. Ketika kita invest di produk syariah, itu otomatis akan melekat prinsip-prinsip syariah. Nah prinsip-prinsip syariah di pasar modal itu pertama yang paling banget menjaga risk dari si investornya adalah itu tadi. Secara fundamental, emiten yang masuk kategori saham syariah, dia tidak boleh punya hutang lebih besar dari ekuitasnya. Dengan begitu, gerak dia dalam bisnis itu akan jauh lebih lancar, jauh lebih gampang. Untuk ekspansi, untuk rilis produk baru, untuk promo. Jadi cash flow-nya tuh lebih bagus dibandingkan yang konvensional. Kalau cash flow-nya lebih oke, berarti secara operasional atau bisnis dia akan jauh lebih menguntungkan gitu ya. Karena secara margin juga pasti dia akan jauh lebih kompetitif. Tapi secara volume mungkin dia akan jauh lebih besar, itu yang pertama. Yang kedua, di prinsip syariah juga yang tidak kalah penting adalah tidak boleh ada unsur spekulatif gitu ya. Jadi buat orang-orang atau investor yang suka spekulatif mungkin ke saham-saham gorengan gitu ya istilahnya ya. Atau saham-saham yang third liner yang memang resikonya besar itu di syariah itu nggak boleh gitu. Otomatis kan kita juga dijagain gitu. Jangan ngapain ntar lu rugi gitu. Mendingan lu cari aja saham yang bagus toh imbal hasilnya jauh lebih bagus gitu ya. Nah prinsip syariah inilah yang ngejaga investor untuk memilih produk yang bagus sebenarnya. Ini udah suatu manfaat tersendiri gitu ya. Yang kedua yang tidak kalah penting adalah produk-produk syariah itu biasanya memang dikurasi dengan sangat lebih ketat dibanding produk-produk yang konvensional. Karena
tidak hanya mengikuti hukum dari Bursa Efek Indonesia ataupun OJK, tapi juga diawasi oleh DSN MUI yang memang secara syariah mereka lebih paham dan mereka memang secara syariah dan juga keuangannya itu ternyata relate gitu ya. Kalaupun ada resiko-resiko ya, yang memang tidak bisa diantisipasi seperti resiko global yang memang mungkin yang di luar kendali, yaitu mungkin efeknya nggak terlalu parah. Jadi memang dengan ada penjaga yang lebih banyak, secara resiko juga jauh lebih aman gitu ya. Yang ketiga yang tidak kalah menguntungkan adalah secara produk juga sekarang udah sangat banyak gitu. Jadi pilihannya juga sangat beragam gitu. Nah kalau mau yang low risk ada misalkan reksadana syariah atau mungkin deposito syariah. Untuk yang medium risk ada obligasi syariah, yang juga high risk bisa ada saham syariah. Jadi pilihannya udah sangat beragam. Tinggal disesuaikan dengan karakter resiko dari investornya sendiri gitu. Nah itu 3 poin yang mungkin bisa menjadi manfaat ketika kita investasi di produk-produk syariah. Nah poin keempatnya ya berkah gitu ya, halal gitu. Nah halal ini kan kalau untuk orang muslim mungkin sangat matters ya gitu ya. Jadi kan sering kali ada pertanyaan, kalau gua investasi di saham gitu ya, gua harus bayar zakat nggak ya? Tapi kalau dari riba halal nggak ya zakatnya kayak gitu. Tapi kalau kita udah beli sahamnya syariah, ya kita udah nggak usah mikirin riba lagi, udah nggak mikirin haram lagi gitu ya. Tinggal dikeluarkan aja zakatnya. Jadi itu sih Sasa. Terima kasih Mas Ai atas penjelasannya. Nah sebelum saya kasih kesempatan buat jamaah yang berada di Masjid Cut Mutia ini, saya akan ke Mbak Tata dulu nih. Tadi kan juga sudah disebutin ya Mas Ai, ada beragam jenis-jenis instrumen investasi syariah di pasar modal syariah. Nah kalau Mbak Tata sendiri ini punya instrumen investasi syariah apa aja sih? Dan mungkin boleh di-share sedikit pengalamannya pas awal-awal itu memutuskan instrumen investasi apa yang dipilih, kemudian sempat ada jatuh bangun gak sih dalam berinvestasi? Bismillah, jadi aku tuh sambil cerita aja ya berarti teman-teman. Kalau aku sendiri sebenarnya menyarankan kalau untuk diversifikasi kita mau naruh di mana, itu benar-benar nggak ada fix apa ya harusnya tuh taruh di sini nggak ada. Jadi memang disesuaikan dengan teman-teman semua memang seperti apa goal dan tujuannya. Jadi yang paling penting menurut aku sebelum kita memulai berinvestasi adalah kita punya tujuan yang clear gitu. Purpose of life kita apa sih? Kita tuh mau ngapain sih 3 tahun lagi, 5 tahun lagi, 10 tahun lagi gitu. Jadi kita punya vision, apapun yang kita lakukan kita nggak merasa kita berkompetisi sama siapapun gitu. Karena kita jelas clear, oh ya goalnya di set saya tuh 3 tahun akan saya mau pakai buat umroh, 5 tahun saya mau cicil rumah, saya mau siapin dana pendidikan anak, atau saya dan sebagainya. Dan yang paling penting lagi ketika kita mau memulai berinvestasi itu adalah kita harus melewati dulu ibaratnya kalau ilmunya ya saya dikasih tahu sama financial planner waktu saya belajar itu. Yang pertama adalah lunasin dulu cicilan konsumtifnya, itu yang paling penting. Jangan sampai udah invest, coba-coba invest dan sebagainya tapi kita masih ada cicilan. Itu kan mengganggu apa ya, cash flow gitu ya. Yang kedua setelah kita udah lunasin cicilan-cicilannya, kita harus punya dana darurat. Karena again harus pakai uang yang nganggur, nggak boleh pakai uang yang bisnis tadi gitu ya, uang bisnis dipakai buat investasi atau uang pendidikan anak gitu ya, kira iseng-iseng coba taruh di instrumen investasi. Jangan, jadi benar-benar udah siapin dana darurat 6 bulan, 12 bulan, baru kalau kita ada uang lebihan kita pakai untuk berinvestasi. Apalagi ini perempuan nih, paling penting menurut aku karena kita semua kan paling suka belanja, paling suka apa ya, konsumtif gitu ya. Kalau pusing dikit pengennya buka Shopee, buka Tokopedia gitu ya. Nah kalau teman-teman sudah mulai gitu ya berinvestasi, it means kalian udah one step ahead tuh udah tuh yang namanya pos-pos pengeluaran keuangan tuh udah dibagi-bagi gitu. Jadi nggak akan keganggu dan nggak akan mudah ngambil-ngambil juga kan. Meskipun sebenarnya nariknya gampang ya Mas ya. Cuma ketika ditarik pas lagi merah gitu kan rugi ya. Jadi mendingan ketika kita mau berinvestasi itu kita udah tahu gitu loh. Oh iya udah punya pos-pos keuangan, ini uang yang emang buat belanja, ini uang buat spending, ini buat saving, buat investment gitu. Jadi semua tuh ada prosesnya juga sebenarnya. Jadi di awal tuh aku gak langsung investasi tapi aku rapihin dulu bener-bener dapur rumah tangga yang gitu, wah Masya Allah gitu kayak ternyata gini ya gitu. Dan ternyata gak boleh pakai cece, kalau bisa hindarin ini, hindarin itu. Akhirnya bener-bener
ibaratnya aku bilang taubat. Jadi pas aku belajar di pasar modal syariah itu justru adalah titik balik aku membenahi ibaratnya keluarga aku ya, kayak seperti apa sih kita spending, pengeluaran keuangan kita. Aku jadi banyak berkomunikasi juga sama suami. Kita plannya mau apa nih, kita taruh di instrumen apa dan sebagainya. Terus yang ketiga yang paling penting yaitu titik baliknya adalah bisa lepas gitu ya dari tadi itu kompetisi, rasa konsumtif, akhirnya pelan-pelan kumpulin dulu dana daruratnya, lunasin semua cicilan-cicilannya, stop mulai pakai pay letter, akhirnya diblok semua tuh diblokir, convert ke bank yang syariah. Itu kan bentuk kita komit gitu ya sama apa yang kita putuskan bahwa kita pengen secara apa ya menjalankan kehidupan tuh benar-benar sustainable gitu ya, benar-benar sesuai syariat. Oh kalau kita mau invest di saham syariah, mau jadi investor syariah berarti harus kualitasnya juga diperbaiki gitu ya dari dalam dan dari luar juga gitu. Selain sustainable itu juga mungkin mengajarkan kita juga untuk rasa cukup gitu kali ya. Ah ya benar banget, benar. Kalau nggak ada habis-habisnya gitu ya Mbak Tata ya. Benar, Oke, benar. kita kasih kesempatan buat jamaah di Masjid Cutmutia di sini ingin bertanya langsung saja. Silahkan yang di sebelah kanan atau di kiri saya. Oke silahkan. Tolong dibantu mic-nya. Halo, Assalamualaikum. Saya mau nanya ke Mas Ai. Sebagai investor pemula, kebetulan portfolio saya tuh masih campur gitu lah ya, ada yang konvensional sama ada yang syariah gitu. Gimana sih pendapat Mas Ai soal hal ini? Terima kasih. Terima kasih, silakan langsung jawab Mas Ai. Iya, sebenarnya gini ya, namanya investasi itu kan tergantung preferensi dari investornya gitu ya. Kalau memang dia ada preferensi mungkin ya bukan hanya umat muslim ya, tapi umumnya umat muslim gitu ya. Biasanya sih idealnya memang investasinya harusnya di investasi syariah gitu ya. Karena memang sesuai dengan prinsip-prinsip Islam, prinsip-prinsip syariah gitu ya. Nah, bagaimana kalau kita masih punya instrumen-instrumen konvensional? Ya harus mulai berpikir untuk di-convert sebenarnya ya, secara bertahap gitu ya. Tapi gini, kalau misalkan ternyata tadi kayak seperti Mbak Tata bilang, kalau lagi masih merah ya biarin aja dulu gitu ya. Tapi kalau misalkan udah hijau ya udah nggak apa-apa dijual, nanti investasi lagi tapi pilih ke produk yang syariah gitu. Jadi memang idealnya buat umat muslim itu ya memang kalau investasi ya di instrumen syariah gitu ya, sesuai dengan ajaran agama gitu. Tapi kalaupun masih ada yang di konvensional bukan berarti harus udah buru-buru dijual aja deh semuanya gitu ya. Enggak juga gitu ya. Kalau misalkan rugi juga kan mudaratnya lebih banyak ya gitu. Tapi ya nggak apa-apa ditunggu dulu, misalkan kalau misalkan udah untung boleh dijual, pindah ke instrumen yang syariah secara bertahap gitu ya. Karena memang itu tadi return untuk produk-produk syariah juga nggak kalah kok dengan produk-produk konvensional gitu. Jadi harusnya sih nggak usah khawatir gitu imbal hasilnya nggak bagus gitu sih. Tadi kayak Mbak Tata bilang ya dibenahin dulu deh gitu baru pelan-pelan. Benahin dulu gitu. ya dari dalam pelan-pelan dan bertahap jangan Oke. langsung Karena drastis. kita tuh kadang suka ini ya ngelihat kayak kita mikir tuh wah lagi naik nih justru malah kita langsung taruh gede gitu ya kegiur pengen naruh lebih besar all in. Padahal sebenarnya kalau misalnya itu ya rezeki itu nggak kemana ya. Insya Allah kan sebenarnya kalau kita udah paham bahwa fondasi jadi investor di instrumen-instrumen syariah itu adalah rezeki itu tidak akan pernah tertukar dan rezeki itu memang sudah Allah yang atur gitu. Jadi kita ambil, kalau aku selalu punya dua ini sih Kak. Jadi aku punya two types of B. Menurut aku to be ini adalah balance. Karena kita harus kanan kiri itu sebisa mungkin tarik menarik ini kan dunia akhirat semua harus insya Allah ikut semuanya gitu ya. Yang kedua kita kejar tadi itu yang kayak Mas Ayi bilang barokahnya gitu. Ketika kita lihat banyak mudaratnya coba kita pikir-pikir deh kira-kira keberkahannya gimana gitu kan. Jadi barokah itu bukan sekedar quantity ya numbersnya berapa, ini lossnya berapa, profit berapa. Tapi barokah it's about quality kalau menurut aku. Jadi hidup kita berkualitas, tidur nyenyak, anak-anak sehat, keluarga insya Allah semua aman, tenang, damai. Ya. Iya, karena investasi di pasar modal syariah itu menurut aku yang benar-benar menurut aku apa ya, very personal to me itu adalah aku ngerasa cukup dan tenang gitu. Nah, kalau tadi Mbak Tata bilang soal balance gitu Mas Said, tadi juga mungkin menambahkan pertanyaan yang sebelumnya, tapi keseimbangan di instrumen investasi terkait dengan diversifikasi ini perlu nggak sih sebetulnya atau mungkin ya udah deh semuanya di investasi saham syariah aja kan ini untungnya lumayan gitu atau mungkin sebaiknya dibagi-bagi. Nah kalau dibagi-bagi apakah memang semuanya harus rata 50% semuanya atau mungkin boleh yang ini 30% kemudian misalkan di reksadana 20% seperti apa Mas Hai? Nah ini yang menarik, ini banyak banget yang nanya seperti ini ya. Jadi
kunci sukses seorang investor itu bukan keahlian dia dalam memilih produk investasi, bukan keahlian dia dalam mengatur strategi investasi. Jadi menurut penelitian nih, penelitian dari luar ya, kalau nggak salah dari Harvard Business School gitu ya, 80% seorang investor itu sukses dalam arti ini menguntungkan investasinya adalah karena diversifikasi gitu. Jadi kalau kita tidak melakukan diversifikasi, resiko yang akan kita hadapi itu akan jauh lebih besar gitu. Kenapa? Karena namanya investasi itu adalah suatu produk ketidakpastian. Jadi kalau ada yang bilang investasi pasti untung, nah itu udah pasti tipu-tipu tuh. Makanya hati-hati tuh ya. Investasi ini produk ketidakpastian. Untuk itu makanya kita harus pelajari apa sih produk yang kita beli, dasarnya underlying asetnya apa sih gitu ya. Kira-kira potensi keuntungannya berapa sih, resikonya apa aja sih gitu ya. Kalau di saham kita ambil contoh, resikonya apa? Yang pertama adalah penurunan harga ya udah pasti kan. Yang kedua misalkan kalau misalkan emitennya atau perusahaannya bangkrut gitu ya, tutup gitu kan. Itu kan berarti ada resiko pilot gitu ya. Paling itu aja gitu. Tapi kalau misalkan kita lakukan diversifikasi, resiko-resiko itu bisa dikalkulasi atau bisa di take over oleh instrumen lainnya yang mungkin bisa untung gitu. Makanya diversifikasi itu penting gitu ya. Baru 20% sisanya adalah kemampuan kita dalam memilih strategi investasi yang tepat untuk kita berdasarkan profil resiko kita gitu. Jadi memang diversifikasi ini penting banget gitu. Makanya jangan pernah tadi kata Mbak Tata ya, lagi naik kita taruh semua portofolio kita di situ. Ya enggak juga, itu resikonya bahaya banget. Ya pas kita lihat lagi naik, ketika kita taruh turun kan itu bahaya juga gitu. Makanya diversifikasi itu penting. Oke, tadi Mas Ayi sudah sampaikan manajemen investasi yang tepat. Kalau dari pengalaman Mbak Tata dalam perjalanan dalam berinvestasi di pasar modal syariah, gimana sih cara manajemen investasi yang tepat gitu? Mungkin awalnya seperti apa, kemudian seiring berjalannya waktu ada beberapa tambahan instrumen investasi kah atau seperti apa? Iya, kalau aku pribadi sih sebenarnya aku bilang tadi ya sama kayak apapun itu it's a journey gitu. Sampai sekarang pun aku masih nggak ngerasa kayak I have done better atau and anyone else juga enggak, karena menurut aku memang ini adalah sama kayak jadi ibu, ini lifelong journey. Setiap hari menurut aku kalau dulu waktu aku single kayaknya apapun yang aku lakukan tuh kayaknya harusnya tuh pencapaian besar gitu. Jadi kayak harus dapat uang segini, kerja di sini, dapat ini A B C gitu ya. Tapi kalau sekarang sejak aku jadi ibu dan sekaligus juga belajar jadi investor syariah, aku ngerasa pencapaian kecil itu justru malah adalah apa ya, kayak tolak ukur yang menurut aku itu sangat-sangat penting gitu. Ketika aku bisa membagi gitu ekspektasi, aku jadi tadi bisa membagi punya perencanaan keuangan paling penting gitu ya. Udah punya perencanaan keuangan, udah bisa kumpulin dana darurat, hal-hal kecil habit-habit aku yang tadinya spending jadi mulai saving, mulai invest gitu. Itu menurut aku ketika diaplikasikan dalam kehidupan itu jauh lebih lebih bermakna, lebih bernilai dibanding ketika aku udah pencapaian besar kayak udah dapat return segini nih gitu, atau kayak udah jadi juragan nih gitu sebagainya gitu ya, udah dapat segala macamnya. Ketika aku sampai ke goal aku dan aku bisa embrace setiap small wins ketika aku untuk sampai ke tahap itu, justru menurut aku itu sih yang ibaratnya buat aku sampai sekarang tuh itu yang membuat aku jadi konsisten dan bertahan gitu sih untuk invest. Tapi kalau di Mbak pasar Tata sendiri modal. investor yang moderat atau high risk nih? Aku bilang tadi tergantung ininya nih Kak, tergantung goalnya. Karena aku sama suami itu bagi kayak 3 tahun, 5 tahun sama long term gitu ya. Jadi kalau emang kita dalam waktu 5 tahun ini kita naruhnya pasti yang agak lebih agresif. Tapi kayak untuk dana pendidikan anak dan sebagainya kita taruh di yang lebih aman, yang lebih konservatif. Apa tuh misalkan kayak gitu ya. obligasi reksadana berarti? Kebetulan aku juga ada yang taruh di saham, taruh di reksadana juga, tapi karena aku juga bekerja terus juga ngurus anak ya kan, mungkin aku sendiri pribadi untuk aku sendiri ya, karena aku juga punya ini sendiri gitu ya, pengelolaan keuangan untuk aku pribadi nggak cuma dengan keluarga aja, aku juga taruhnya lebih banyak mungkin lebih di reksadana dan ETF juga gitu. Jadi coba aja disesuaikan gitu, karena nggak ada fix template mana yang lebih work dan sebagainya gitu. Balik ke purpose masing-masing, goal masing-masing. Tapi intinya dengan menjadi investor di pasar modal syariah, buat aku pribadi itu benar-benar salah satu titik balik momen aku bisa mengenal diriku sendiri, fitrah aku sendiri juga, dan kedepannya saya tuh sebagai hamba gitu, sebagai hamba tuh
jadi apa ya, lebih berserah diri gitu loh. Jadi Allah udah titipin ini harta, gimana caranya kita bisa mengelola dan mempertanggungjawabkan dengan sebaik-baik mungkin. Nah itu aja. Karena bagi aku sendiri nggak ada satupun instrumen investasi yang sempurna, nggak ada. Karena semua itu tools dan buatan manusia. Investasi terbaik yang bisa kita lakukan adalah amal jariah. Jadi gimana pun jangan sampai, ini uang nih kan, uang ya, orang tuh kayak kalau udah ngomongin uang tuh rasanya kayaknya tuh it's everything, it can solve our problems gitu. Kayaknya cepet habis gitu. Padahal sebenarnya uang tuh bukan problem solving dari segalanya. Uang itu bisa jadi problem kalau kita nggak bisa ngelolanya. Jadi gimana caranya supaya kita bisa mengelola dengan sebaik-baiknya, mempertanggungjawabkannya nanti di hadapan Allah, nanti ini kamu kemarin hartanya dipakai buat apa, itu jauh lebih penting gitu loh. Jadi lagi-lagi invest more on the education of the investment. Jadi kita banyak waktu yang kita gunakan untuk belajar itu tadi dibanding kita kepikirin gimana caranya nih dapat modal sekian buat masukin sekian gitu ya. Jadi menurut aku itu sih yang paling penting adalah jangan terlalu banyak ekspektasi tinggi, tapi tetap investasi itu penting dan harus. Dan yang ketiga, investasi yang paling sempurna, yang paling besar returnnya adalah amal jariah. Gitu. Masya Allah, terima kasih Mbak Tata atas penjelasannya. Nah terakhir ini mungkin Mas Ai singkat aja. Nah tadi kan kita sudah dengerin ya Mbak Tata berbagi pengalaman, berbagi ceritanya. Tapi kalau pandangan Mas Ai, gimana sih strategi investasi utamanya di pasar modal syariah yang tepat seperti apa antara seorang pribadi atau personal dibandingkan dengan sebagai entrepreneur nih? Tadi yang diceritakan oleh Mbak Tata bagus banget tuh. Jadi sudah disesuaikan dengan goalsnya ya. Kalau 5 tahun dia instrumennya apa, 3 tahun apa. Berarti Mbak Tata ini udah menguasai ilmu financial planning sebenarnya gitu ya. Jadi udah tahu. Udah pernah lost banget soalnya. Iya, jadi memang yang bagus itu investasi itu yang pertama harus kita punya adalah tujuannya gitu ya. Kita investasi tujuannya untuk apa? Kayak misalkan let's say tujuan investasi kita adalah untuk membeli rumah gitu ya. Berapa lama? Baru jangka waktunya yang kedua ya. Jangka waktunya berapa lama kita untuk beli rumah gitu ya dari sekarang ini. Yang ketiga baru instrumennya kita tetapkan. Kalau misalkan jangka waktunya masih panjang, kebutuhan dananya besar, kenapa enggak kita lebih agresif. Kita masuk ke instrumen saham misalkan gitu. Tapi kalau misalkan ternyata tujuannya untuk sekolah anak gitu ya, tapi sekolah anaknya udah dikit lagi nih, misalkan tahun depan gitu ya, ya kita pilih instrumen yang lebih moderat atau mungkin yang lebih konservatif gitu, supaya apa? Tujuannya tercapai. Mungkin kita bisa masuk reksadana atau mungkin bisa taruh di deposito syariah, apalagi sekarang deposito bank digital tuh bunganya lumayan, imbalasnya lumayan tinggi-tinggi ya, bahkan ada yang sampai 10% per tahun. Nah ini kan juga suatu imbal hasil yang cukup bagus gitu. Jadi memang itu kuncinya adalah bagaimana kita tahu tujuan investasinya apa, jangka waktunya berapa lama, lalu kebutuhan dananya berapa dan baru kita tentukan instrumen investasinya yang cocok apa. Dari situ bisa kita analisa dan kalkulasi apakah sesuai dengan profil resiko kita. Jadi itu tipsnya sih buat pemula. Jadi sesuaikan, balik lagi dengan tujuan investasi, goalnya apa, lalu baru ke instrumen investasi. Jangan sampai ikut-ikutan doang atau FOMO gitu. Betul, ya. Aduh kayaknya investasi di saham syariah ini kayaknya cuan banget. Tadi Mas Ai udah sempat sebutin kan salah satu saham tuh cuannya sangat menggiurkan. Terima kasih atas waktunya Mas Ai Ahmad Hidayah, Financial Expert CNBC Indonesia. Dan juga Mbak Tata Konita Aljundia, Founder and Creative Director Partai, telah berbagi insight-nya di Cuap-Cuap Berkah pada hari ini. Saya selalu Mbak Tata dan juga Mas Ai. Demikianlah Cuap-Cuap Berkah hari ini, semoga bisa menginspirasi pemirsa CNBC Indonesia dengan tema berburu cuan dan berkah di bulan Ramadan. Saya Andi Shalini, sampai jumpa di kesempatan berikutnya CNBC Indonesia Beyond Business.